Pemirsa RRI dimanapun berada, kali ini di program acara Obrolan Budaya kita akan ngobrol bersama Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dan juga founder dari komunitas Natuna Sastra, tepatnya di Museum Natuna. Untuk obrolan budaya kita kali ini, kita akan membahas tema yaitu sastra sebagai jendela kebudayaan. Nah, untuk membahas topik tersebut kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita yang sudah hadir di Museum Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, Obrolan Budaya, persembahan RRI Ranai. Nah, dalam obrolan budaya kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu sastra sebagai jendela kebudayaan. Bersama saya Vera Fernanda selaku presenter. Oke, nah jadi pemirsa RRI Net dimanapun berada, kali ini di obrolan budaya kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya pakar lah ya dalam apa yang mau kita bahas atau topik kita pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yang di sebelah kanan saya ini ada Bapak Hadisun ya, selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu, tapi kayaknya udah banyak yang tahu lah ya sama Pak Hadisun ini. Oke, kita langsung sapa yang pertama dulu, Pak Hadisun. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Vera. Alhamdulillah kabar baik dan walafiat. Saya sebelum kita mulai saya nak pantun dulu. Oke, Barang boleh. sebagai pantun kan. Silakan Bapak. Jeruk bali dan buah pepaya diiris-iris, dimasukkan dalam tempat. Suai. Kita bertemu kembali dalam obrolan budaya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa yang selanjutnya narasumber kita berikutnya ada Bang Destriadi. Nah, Bang Destriadi ini adalah founder dari Natuna Sastra ya. Kita betul kan? Iya, betul. Oke, kita sapa langsung ya Bang Destriadi. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Destri hari ini? Ya, selamat malam Kak Vera. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi bisa ngobrol bareng RRI lah hari iya, malam ini. Di sela-sela kesibukan narasumber kita ya, karena lagi ada acara juga ya untuk Natuna Sastra ya. Iya, betul. Kita lagi masa-masa kegiatan Kansra kita. Oke, nah nanti kita juga bakal bahas Kansra di sini. Oke, pemirsa ya, banyak yang belum memahami terkait pentingnya kontribusi sastra dan juga budaya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa, daerah juga ya. Nah, sastra dan budaya ini masih sering dianggap kurang penting, Bang ya. Tapi kali ini kita bakal bahas karena tak kenal maka tak sayang. Ada juga ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia dan sedangkan sastra adalah jendela budaya. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang sastra sebagai jendela budaya. Oke, mungkin kita bakal tanya-tanya tentang sastra dulu ya. Kita ke Bang Destri. Awal ini Pak pengen tanya, kalau sastra ini sebenarnya masuk ke ilmu atau seni? Dari sudut bisa dilihat dari dua hal itu sih sebenarnya. Bisa kalau kita sebagai pengkarya tentu itu arahnya nanti ke seni. Tapi ketika di ranah akademik, yang kan ada beberapa kampus membuka jurusan sastra Indonesia, nah itu biasanya akan lari kepada penelitian ilmu-ilmu itu, ilmu mengkaji karya sastranya itu sendiri. Tapi bisa juga di dalam itu memproduksi karya itu sendiri. Jadi sebenarnya masuk ke dalam kedua rumpun itu sebenarnya. Oke, jadi masuk ke dalam dua rumpun itu ya, bisa sebagai ilmu, bisa juga sebagai seni. Baik, nah Destri, selama ini ya kita tahu atau sebagian orang taunya itu sastra berupa tulisan-tulisan seperti itu, kayak novel, karya, puisi seperti itu yang puitis-puitis. Nah, sebenarnya sastra itu sendiri apa gitu, dan apa-apa aja produk yang bisa kita bilang itu produk sastra? Secara gambaran besar sih sebenarnya sastra itu kan
ada yang menyebutnya sebagai dulce et etile, artinya sastra yang menghibur dan bermanfaat. Jadi sebenarnya karya sastra itu dibuat ya selain untuk menghibur si pembaca, untuk merefleksi, tentu juga bermanfaat dalam artinya untuk memunculkan rasa empati terhadap isi dari karya itu sendiri, untuk merenung lagi isi karya sastra itu sendiri, bahkan bisa sebagai mungkin yang lebih besarnya sebagai propaganda, sebagai langkah-langkah propaganda, langkah-langkah untuk mengubah mindset orang. Banyak hal yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Dan yang mungkin ya harus dipahami juga bahwa ya karya sastra mungkin tidak langsung berdampak ke orang, tapi sebenarnya itu adalah membangun satu fondasi untuk menjadi manusia-manusia yang kritis, manusia-manusia yang penuh dengan pengetahuan, karena dalam karya sastra bukan hanya isinya kata-kata yang indah-indah begitu saja, tapi sebenarnya ada hal yang di luar dari itu gitu, yang lebih penting sebenarnya, yang mungkin lebih substansial, cuma dibalut dengan sebuah cerita agar terkesan lebih mudah untuk diterima oleh si para pembacanya gitu. Oke, Destri, tadi sebelumnya Destri juga sudah mengembangkan ya dari makna sastra sebagai ilmu dan juga sebagai seni gitu. Nah, mungkin kalau dari segi ilmu, Destri sendiri kalau boleh tahu gitu kan, kayak emang latar belakangnya itu pendidikannya itu sastra atau seperti apa, Destri? Ya kalau saya sebenarnya dari pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Sastra Indonesia. Memang fokus yang situ, yang arahnya sebenarnya ke ilmunya, ke keilmuannya. Kan ada yang Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, ada yang Bahasa dan Sastra Indonesia saja, ada yang Sastra Daerah. Nah, saya lebih fokus kepada Sastra Indonesianya, walaupun untuk seterusnya ini memang saya fokus kepada sastra lisan yang ada di daerah Natuna gitu, fokus ke situ. Terus lanjut ke S2-nya juga mengambil Magister Sastra, yang mana juga fokus ke sastra lisan, sastra yang ada di Natuna lah, pengarsipan dan segala macamnya. Karena memang menurut saya sejauh yang saya lihat sebelum saya kuliah, memang saya tidak merasakan bahwa sastra itu muncul di lingkungan sekolah yang saya gitu. Misal kayak ada ambil nilai praktek drama gitu ya, enggak yang kualitas yang saya bayangkan gitu, kayak yang dubbing, bahkan dialognya terus tampil yang seala kadarnya, dan di kelas pun pelajaran-pelajaran sastra itu sangat minim, bahkan sangat monoton begitu-begitu saja. Maka saya pikir kayaknya penting lah untuk saya sendiri untuk mendalami sastra ini, karena memang sebelumnya saya tidak menemukan komunitas-komunitas sastra, saya tidak menemukan tokoh-tokoh yang menurut saya dekat dengan sastranya itu sendiri gitu loh. Jadi saya mengambil jurusan itu gitu. Karena saya juga pada akhirnya saya tidak menemukan arsip-arsip yang cukup terhadap sastra. Dan setelah saya masuk ke jurusan sastra Indonesia itu, yang saya fokus ke sastraan di Natunanya, ternyata banyak sekali karya-karya sastra, baik puisi, cerpen maupun yang lisannya kayak cerita rakyatnya gitu loh. Ternyata banyak sekali. Nah, muncullah pikiran untuk coba deh untuk fokus ke sini. Kenapa? Karena pendokumentasian tentang sastra ini sendiri itu masih sangat minim. Bahkan saya yakin masih banyak orang yang kesulitan untuk mencari karya-karya sastra yang modern maupun yang sifatnya tradisional, kayak cerita rakyat, kayak mantra, kayak pantun-pantun gitu loh. Bahkan untuk kayak tepung tawar itu sendiri gitu loh. Makanya saya fokusnya ke sastra Indonesia. Nah, gitu. Oke, kita bisa bilang kalau itu adalah latar belakangnya ya, kenapa akhirnya Destri ini fokus gitu ya, jadi penggiat sastra juga akhirnya di Natuna, membuat sebuah komunitas yang namanya itu Natuna Sastra. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Oke, kita beralih ke Pak Adisun ya. Pak Adisun selaku Kepala Bidang ya Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini Pak, gimana nih kira-kira keterkaitan antara sastra dan juga budaya Pak? Ya, baik Kak Vera ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan kembali bahwa untuk pelestarian kebudayaan di Natuna ini ada 2 undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama adalah undang-undang tentang cagar budaya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dan ini berbicara tentang warisan budaya kebendaan. Nah, salah satunya bisa berupa manuskrip-manuskrip yang memang memiliki nilai sejarah penting. Itu ketika dia berbicara tentang benda, maka diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tadi. Oke, kemudian yang kedua yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan pelestarian warisan budaya tak benda. Nah, apa saja yang diatur oleh undang-undang ini? Mungkin kita lebih fokus ke undang-undang yang kedua ini, adalah Undang-Undang Nomor 5 2017, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pelestarian objek-objek kebudayaan. Nah, apa saja itu objek-objek kebudayaan? Ada 10 yang diatur oleh undang-undang ini. Di antaranya ada seni, kemudian tradisi lisan, ada bahasa. Kita fokus pada 3 ini. Bahwa sastra adalah bagian daripada Undang-Undang Nomor 5 2017 ini. Kenapa demikian? Karena memang sastra merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ketika dia menjadi bagian daripada tradisi lisan. Nah, jadi ketika dia berbicara tentang bentuknya menjadi sebuah catatan, manuskrip, ataupun peninggalan-peninggalan lain dalam bentuk lain, nah dia masuk dalam bagian yang undang-undang yang cagar budaya tadi. Oke, kita lanjut sedikit, bahwa sastra masuk ke dalam beberapa domainnya. Dalam bahasa itu juga masuk. Jadi dalam undang-undang kebudayaan ini, dalam bahasa dia masuk, kemudian dalam tradisi lisan dia masuk, kemudian dalam kesenian dia masuk. Jadi masuk ke berbagai lini begitu. Dalam bahasa, bagaimana sebuah karya sastra yang sudah tertulis lalu menjadi bagian penting di dalam bahasa itu sendiri, maupun yang lisannya menjadi bagian penting daripada bahasa, baik daerah maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam kesenian juga sastra mengambil bagian penting. Bagaimana puisi menjadi bagian dari kesenian. Kemudian yang lain selain puisi ada gurindam, kemudian ada drama, kemudian ada cerita rakyat, kemudian yang juga sangat dekat dengan kita, syair. Ya, syair pantun itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan sastranya. Kemudian kalau kita tinjau lagi dari sisi tradisi lisannya, ya tentu jelas bahwa karya-karya sastra lisan ini merupakan bagian tidak terpisahkan daripada objek kebudayaan dari domain tradisi lisan. Nah, jadi kira-kira seperti itu sangkut paut yang sangat erat antara kebudayaan dan sastra ini. Kalau kita tinjau lagi dari produk kebudayaan yang ada, bahwa sastra ini dapat dibagi dalam 2 kategori, ya ini tertulis dan lisan. Kira-kira seperti itu ya Bung Des ya. Nah, jadi yang lisannya ada pantun, ada syair, kemudian puisi. Tetapi itu ketika dipraktikkan begitu. Tetapi ketika dia menjadi sebuah karya tertulis, maka itu masuk dari bagian karya sastra tulis. Nah, kalau menurut hemat kami seperti itu. Mungkin sebagai gambaran umum seperti itu Kak Vera. Oke, baik Pak. Oke, jadi sastra dan budaya ini ya merupakan 2 ilmu yang berbeda tapi erat kaitannya gitu ya, saling terkait gitu ya Pak ya. Mungkin saya perjelas sedikit bahwa dia tidak berbeda. Tidak berbeda jadi ya? Kebudayaan dan sastra bukan 2 produk yang berbeda, tetapi sastra adalah salah satu bagian dari unsur kebudayaan. Iya. Jadi dalam kebudayaan itu ada kesenian, dalam seni itu juga ada sastranya, ya dalam kesenian. Kemudian ada bagian lagi dalam kebudayaan itu ada tradisi lisan.
dalam tradisi lisan juga ada sastranya. Oke, kemudian Bagian apalagi ya. tadi? Ada lagi bahasa. Dalam konteks bahasa, dalam ruang lingkup kebudayaan itu ada sastranya di situ. Kemudian dalam kebudayaan itu juga ada pengetahuan tradisional. Kemudian ada lagi sejarah juga masuk di situ. Ada olahraga tradisional. Jadi banyak sekali. Intinya bahwa kebudayaan dan sastra ini bukan merupakan bagian terpisah, tetapi sastra merupakan bagian daripada kebudayaan. Pohon induknya adalah kebudayaan, sastra adalah rantingnya. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya kira-kira ya pemirsa. Jadi benar-benar tidak bisa dipisahkan ya, karena sastra ini adalah bagian dari kebudayaan. Bagian penting dari kebudayaan. Di Undang-Undang Kebudayaan juga tadi mengatur ya, Undang-Undang Pelestarian. Undang-undang tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan. Pikiran budaya tadi ada 2, ada yang budaya tak benda. Ada yang benda. Yang benda diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Yang tak benda itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa bagaimanapun sastra adalah jendela budaya. Bahwa dalam sastra ini menggambarkan sebuah kebudayaan ketika di masa sastra itu berlaku gitu. Contoh kita ambil ketika masa Raja Ali Haji, beliau membuat sastra Gurindam 12. Nah, di sini banyak sekali ciri khas di dalam Gurindam itu, bagaimana bentuk kebudayaan terjadi saat itu tergambar dalam Gurindam 12 ini. Nah, kemudian juga di dalam nasihat-nasihat kelakar-kelakar dalam pantun-pantun. Nah, ini menggambarkan bagaimana bentuk kehidupan pada saat pantun itu dibuat. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dia sangat erat sekali dengan dalam slogannya sastra sebagai jendela budaya. Baik pemirsa RRI ini dimanapun berada, kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Hadisun dan juga Bang Destriadi. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kembali bersama program Obrolan Budaya persembahan LPP RRI Ranai ya pemirsa. Para juga masih bersama narasumber kita Pak Hadisun dan juga Bang Destriadi ya. Kita akan melanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Oke, nah tadi kita sudah bertanya tentang dari sudut pandang Pak Hadisun ya selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna terkait keterkaitan antara sastra dengan budaya. Nah, kita mau tanya juga sama Destri. Kalau dari sudut pandang Destri nih selaku pegiat sastra gitu ya, founder Natuna Sastra juga, itu seperti apa kaitannya antara sastra dengan budaya? Sebenarnya kalau kaitannya sih iya sama sih seperti Pak Hadisun, sangat erat. Cuma mungkin bagaimana kita melihat dari karya sastra itu sendiri. Mungkin yang paling bisa digambarkan, sebetulnya memang budaya itu kan kalau di dalam karya sastra kan adalah sebuah representasi pada masanya gitu. Nah, seperti di cerita rakyat yang mungkin yang sudah dibukukan ada beberapa lah, tapi yang paling terkenal kan bukunya Cerita Rakyat dari Natuna karya B.M. Samsudin gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kami ataupun saya melakukan beberapa penelitian terhadap cerita rakyat ini, banyak hal yang menarik untuk dilihat lagi gitu. Nah, ketika di buku B.M. Samsudin itu ada hal-hal yang baru kita ketahui, tapi di cerita rakyat yang coba saya teliti lagi, ternyata orang-orang dulu makannya adalah kekah ya ternyata gitu. Dilihat dari cerita rakyat yang ada gitu. Oh, ternyata kekahnya diapain? Dipanggang gitu loh. Dipanggang gitu. Jadi ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu adalah ya mereka makannya makan panggang kekah, selain kayak berkebun sama macamnya. Oh mungkin
bayangan saya adalah pada masa itu memang sulit untuk kayak distribusi barang-barang segala macamnya. Terus masa-masa yang memang yang susah untuk dapat makan yang berkualitas lah pada masanya gitu. Dan selain camp Panggang Kekah, terus ada cerita-cerita yang menurut saya juga menarik, bahwa dulu orang selain makan nasi yang kita tahu ya nasi, ubi, sagu, ternyata dulu ada namanya buah nyelek. Saya juga baru tahu buah nyelek gitu. Nah, di sebuah cerita rakyat ada yang menyatakan dulu orang-orang tua makannya buah nyelek. Buah nyelek itu licin kecil gitu. Nah, kecil apa saya juga susah menggambarkan karena saya nggak ada di masa itu gitu loh. Tapi dari cerita rakyat itu, walaupun itu adalah sebuah fiksi, saya meyakini itu ada sebagai representasi dari masyarakatnya pada saat itu gitu. Menggambarkan kesulitan hidup, terus gimana cara mereka untuk survival, bertahan hidup pada masanya gitu. Nah, saya pikir itu jadi contoh yang menarik untuk keterkaitan antara sastra, karya sastranya dan budayanya. Artinya budaya ini bisa jadi satu objek, satu konteks yang menarik di dalam karya sastra, apalagi kayak cerita rakyat. Terus sebenarnya di tepung tawar tepung tawar yang sering kita dengar itu kan sebetulnya kalau pertunjukannya itu masuk ke tradisi lisan. Tapi kalau kita melihat teksnya itu adalah sebagai sastra lisannya. Teks lisan itu sebagai sastra lisannya. Nah, di dalam itu ada teks kalau nggak salah, jangan lama-lama berambih nanti orang tuanya diomongin gitu lah. Jangan banyak laku tak tentu nanti orang tuanya yang kena gitu. Nah, itu kan sebenarnya mungkin bukan budaya yang sifatnya terlihat, tapi adalah bagaimana nilai-nilai dari budaya kita, budaya Melayu itu harus dijaga gitu. Jadi di dalam karya sastra itu sebenarnya bukan soal aktivitas masyarakatnya saja, tetapi ada nilai-nilai. Ada pesan-pesan. Iya, pesan-pesan. Nilai-nilai budaya Melayu itu seperti apa sih? Orang-orang Melayu itu harusnya seperti apa? Nah, itu disampaikan di dalam kayak pas kapal, terus suluk, terus ada tepung tawar tadi gitu loh. Sempat terpikir juga nih ya dari cerita Destri tadi, mau bertanya juga, apakah ini termasuk sastra nggak sih? Kayak mitos orang zaman dahulu, misalnya kayak nggak boleh nebang pohon, di situ ada jinnya, misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan itu pasti ada dari orang-orang dulu tuh pengen nyampaikan pesan di situ, seperti itu. Apakah itu termasuk ke dalam sastra juga, Des? Sebenarnya kalau dalam kajiannya itu masuk ke dalam folklore di masyarakat. Folklore itu lebih luas, itu kayak ada makanan tradisional masuk ke situ, terus pengetahuan tradisional. Nah, termasuklah hal yang seperti itu tadi, mitos yang kita bilang sebagai tahayul. Iya. Tapi tidak dalam genre sastra. Beda. Dia masuk ke tahayul kayak mungkin semacam hal yang kecil kayak ya nggak boleh duduk di atas bantal nanti pantatnya bisul gitu. Nah, nggak boleh bersiul, nggak boleh main di tengah malam nanti kalau di kami bilang anjok gitu, misalnya bangun tengah malam terus secara nggak sadar dia melakukan hal yang sama gitu. Mungkin itu lebih masuk kepada tahayul bukan ke sastra. Oh iya, meskipun sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan di dalamnya ya. Iya, pesan-pesan yang disampaikan. Iya, orang-orang tua dulu kan banyak sih cara kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan itu lewat ya. Ada mitosnya, bahkan sampai orang tua sekarang pun yang dulunya dikasih mitos-mitos semacam itu jadi kayak percaya hal semacam itu. Nah, tadi sebelumnya Destri juga bilang ya kalau alasannya itu tertarik atau sampai sekarang itu menjadi pegiat sastra itu karena dulu ya itu kurang sekali gitu ya. Kayak sastra ini untuk di sekolah-sekolah juga kurang tidak terlalu fokus lah, seperti itu, hanya ala kadarnya saja. Nah, gimana dengan sekarang, Des? Kalau untuk saat ini seperti apa? Apakah sudah mulai banyak yang aware gitu ya tentang sastra ini dari peminat? Kan lagi ada acara juga ya, itu gimana kita ngelihat antusias anak muda sekarang? Kalau dari bandingan mungkin dari tahun saya bikin Natsas ya, Natuna Sastra ini kan dari 2016 ya. Dari 2016 memang masih terlihat sangat minim sekali aktivitas-aktivitas seperti itu. Lambat laun muncullah 1-2 orang yang gabung di komunitas, yang akhirnya mereka menyenangi untuk tulis menulis, menyenangi untuk membaca,
Dan akhirnya kita juga ketemu sama beberapa orang yang memang dia juga punya aktivitas sastranya juga ada, kayak dia nulis, kayak dia baca juga gitu. Kayak Pak Elizan Katan, terus ada Pak Abdul Qadir Ibrahim yang sering kami komunikasiin juga gitu. Nah, untuk yang sekarang sepertinya Natuna Sastra tidak bisa bekerja sendiri ya. Ada teman-teman komunitas lain yang kita selalu kolaborasi gitu. Nah, alhamdulillah kayak di sekolah-sekolah sudah ada kayak dramanya. Misalnya tingkat kualitas drama yang ditampilkan adalah yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Pun sekarang kita juga sudah ke beberapa sekolah untuk, ada yang kemarin kita baru MOU di salah satu sekolah untuk kayak bikin aktivitas menulis di sana, ada kegiatan lombanya, terus ada ya kelas menulis, terus kelas-kelas yang berkaitan dengan sastra gitu. Artinya kan sekolah ini memang membutuhkan soft skill seperti itu di sekolah itu, karena ya di lingkungan sekolah sebenarnya itu kan tidak terlalu fokus. Misalnya kalau guru bahasa Indonesia kan mereka tidak terlalu fokus ke bagaimana untuk baca puisinya, bagaimana untuk dramanya. Kalau si gurunya memang ketika kuliah ataupun sebelum-sebelumnya tidak fokus ke situ gitu loh. Benar. Makanya harus ada faktor di luar dari itu gitu. Nah, selain itu kita juga udah sering kayak bikin bedah buku, kita udah sering bikin kelas menulis juga, dan ini kita baru kegiatan untuk lomba sastra, dan alhamdulillah antusias dari masyarakat, siswa gitu, itu cukup menyenangkan lah buat kami. Ya walaupun awalnya kami merasa khawatir, ini ada nggak ya yang minat gitu, ini ada nggak ya yang daftar, ya walaupun di awal kayak cuma 1-2 orang. Makanya kita coba bikin lomba puisi, kemarin lomba cipta puisi, cipta cerpen, ada cerita rakyat juga. Dan alhamdulillah ada yang mengirimkan dengan kualitas karya yang cukup lah sebenarnya. Jadi kita mikir sepertinya untuk sekarang mereka sudah mulai menyadari ada Natuna Sastra, menyadari bahwa ada ruang. Sebenarnya kalau kemarin kan mungkin masalahnya ada tidak ada ruang untuk mereka menyampaikan karyanya mereka gitu. Nah, nggak ada wadahnya, nggak ada ruangnya. Nah, jadi sekarang dengan adanya Natuna Sastra, yang saya lihat orang-orang yang mungkin berjarak dengan Natuna Sastra, artinya tidak tergabung di Natuna Sastra gitu, tapi tetap tahu aktivitas sastra ada gitu. Pas ada lomba puisi, ikutan gitu. Artinya kan memang sebenarnya generasi kita sekarang punya ketertarikan di situ, punya. Cuma mereka nggak tahu mau kemana gitu. Iya benar. Ya makanya dilihat dari sekarang ya alhamdulillah sih udah cukup lah, udah cukup menyenangkan buat kami. Dan beberapa kali kami ketemu sama keluarga dari sastrawan ini, kayak keluarga dari BM Samsudin, keluarga dari Idrus M. Tahar. Ternyata mereka masih menyimpan tulisan-tulisan dari sastrawan ini gitu. Dan kayak di BM Samsudin itu sudah nyimpan selama 24 tahun. Ya dari 1997 kan BM Samsudin itu meninggal tahun 1997. Nah dari situ karya dia tidak pernah terlihat sama sekali, sampai satu waktu saya ketemu sama keluarganya, ya minta izin untuk diterbitkan salah satunya, judulnya itu Demang Megat Serindit di Nama Kota. Jadi kalau mungkin yang familiar dengan cerita Demang Megat, cerita yang ada di Keramat Binjai, ini sebenarnya versi yang lebih lengkap gitu. Nah itu alhamdulillah kita menerbitkan manuskrip itu, dan sekarang udah kita sebar ke sekolah-sekolah gitu. Sekolah-sekolah, ke TBM gitu, ke beberapa orang, ke Pak Disen juga mari kita share bukunya. Dan kemarin ya sebulan yang lalu kita juga ketemu sama keluarga dari Idrus M. Tahar. Ternyata ada tulisan-tulisan dia, puisi-puisi dia yang masih masih selembaran-selembaran gitu. Masih selembaran-selembaran. Iya. Gitu ya. Iya, belum jadi buku. Iya, belum jadi dan buku. Hanya tersimpan di lemari keluarganya. Padahal isi puisinya dari bahasa-bahasanya itu yang mencirikan Natuna gitu. Hanya saja ya begitu, karena mungkin dari waktu dia mengarsipkan sampai beliau meninggal, terus sampai ke tangan istrinya dan diketahui oleh anak-anaknya juga, karena mereka tidak ada ketertarikan, karena mereka tidak ada interest di sastranya untuk mengusahakan untuk diterbitkan. Jadi ya mungkin mereka ya udah dibiarin dulu nih. Nah, sampai pada waktunya kami dipertemukan, akhirnya saya minta izin untuk menyalin, ya kami fotokopi terus
kami simpan, nanti sampai pada waktunya kami memang sudah berniat untuk membukukannya. Karena kami pikir pasti hal semacam ini, ya kapan lagi gitu. Mumpung sekarang kita ada niatnya, ya udah diniatin aja untuk itu gitu. Lebih kayak ini gak sih, kayak orang-orang tuh kayak kurang tahu, ada yang kurang tahu kayak seberapa berharganya gitu ya, kayak produk-produk sastra belum terlalu tahu gitu ya, sehingga seperti itu yang terjadi. Nah tadi juga di awal Destri juga bilang kalau masalah utamanya itu karena kurang terarsip dengan benar ya, makanya kita jadi kayak kurang tahu. Nah sejauh ini sudah bagaimana pengarsipannya kalau dari Destri atau yang bergerak di Natuna Sastra juga? Ya di Natuna Sastra kita sebenarnya punya TBM Pagu Buku Natuna Sastra yang memang kita juga jadikan satu ruang untuk arsip ya, arsip karya-karya Natuna yang karya sastra maupun karya di luar dari sastra. Kan ada kayak esai, ada kayak artikel-artikel yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sastra tapi itu dalam bentuk buku, ya udah kita arsipin itu. Jadi ada karya penulis Natuna yang menuliskan tentang di luar dari Natuna, terus ada penulis luar yang menuliskan tentang Natuna, dan ada penulis Natuna yang menuliskan tentang Natuna. Jadi ada 3 kategori yang sebenarnya kita bisa kita simpan arsip-arsipnya. Dan yang arsip yang paling menurut saya yang paling berharga bagi saya adalah saya menemukan arsip ketika Raja Ali Kelana. Ya, ketika Raja Ali Kelana datang ke Pulau 7, kan dulu masih Pulau 7 ya. Itu judulnya Pohon Perhimpunan, pas seperti yang di latar kita. Dan itu ternyata bukunya berisikan perjalanan dia ke Sedanau, ke Ranai, ke Serasan, ke Midai, ke Pulau Panjang, ke Subi. Yang mana di dalamnya banyak hal-hal yang jadi gambaran kita, oh dulunya seperti ini gitu. Oh dulu ternyata ada masalah tentang masalah tentang adatnya, ada tentang masalah hukum-hukum di dulu kan masih pemerintahan adat ya di Wan gitu, keturunan Wan seperti itu. Ya banyak hal-hal yang dia catat, banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Ada ya nama tempat di misalnya di Desa Cemaga, oh ada nama tempat ini ya di buku itu. Itu cukup banyak tentang Natunanya gitu. Terus ada satu lagi selain yang Raja Ali Kelana, ada Sword Hassel gitu, itu dalam bahasa Belanda, itu namanya 27 apa panjang lah pokoknya. Itu terbit di tahun 1896, dan itu masih bahasa Belanda tapi di dalamnya banyak kayak aktivitas ekonomi masyarakat, sosialnya, terus ada budayanya, bahkan di dalam itu ada tentang bagaimana sih masyarakat menjual pedi ke negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura gitu. Dengan hitung-hitungan pada masa dulu ya. Terus baru kemarin saya ketemu buku novel. Ini sebuah novel tentang Rusia. Tentang kapal Rusia yang tenggelam di Laut Natuna. Jadi kalau tahu Batu Rusia yang pernah lewat ke sana, RRI pasti selalu lewat ke sana ya gitu ya. Nah, di Batu Rusia itu sebetulnya yang sejauh ini saya cari adalah ternyata itu bukan batu yang dulunya adalah kapal yang jadi batu gitu. Bukan mitos-mitos yang bukan seperti itu, tapi adalah kapal yang dulu berlayar dari Vladivostok itu di daerah Rusia mau ke Surabaya, dan jalur terdekat adalah melewati Pulau Natuna. Nah, pada masa itu, pada tahun 1941 itu adalah masa ketika Jepang sedang ingin menguasai Pulau Natuna. Jadi ketika kapal itu berlayar, Jepang itu mengebom kapal perkop ini, namanya kapal perkop. Terus awak kapalnya yang selamat itu total ada 40, jadi 8 yang meninggal, 32 orang yang selamat itu terdampar di Pulau Natuna. Jadi mereka-mereka ini ya dibantu oleh masyarakat, terus dibantu oleh Datuk Kaya pada saat itu. Saya juga masih cari tahu siapa Datuk Kaya pada masa itu yang menjabat. Terus orang Belanda, karena pada saat itu kan masih Belanda yang menguasai Pulau Natuna gitu. Dan yang menariknya di novel itu, ya peristiwa itu pokoknya dituliskan dalam bahasa Rusia yang belum diterbitkan, judulnya Perkop Pergi ke Selatan gitu, judulnya gitu. Dalam bahasa Rusianya saya nggak ngerti, tapi ya ketemu translate-nya. Yang menariknya adalah di dalam itu menuliskan bahwa
penduduk lokal, artinya penduduk Melayu di dalam tulisan mereka menyebutkan bahwa walaupun sesulitnya mereka pada saat itu, yang sulit untuk ekonominya, sulit untuk makan semacam, tapi tetap membantu orang-orang Rusia ini gitu. Dikasihnya durian, dikasihnya sagu, dikasihnya pisang, karena mereka mengerti ini sedang kesusahan. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai budaya di situ. Jadi bukan bendanya, tapi lebih kepada masyarakatnya, nilai-nilai masyarakat yang mereka tunjukkan kepada orang luar gitu. Dan nilai-nilai lain yang sepertinya yang kami arsipkan juga yang akhirnya kami temukan adalah ketika dulu Vietnam sedang perang, ya perang saudara, kan mereka menjadi pencari suaka ya, mencari pertolongan ke negara-negara lain. Akhirnya mereka kemana ya, ke Natuna akhirnya, ke Serasan, Serasan, ya Subi nggak salah, Pulau Laut, terus ada Keranai juga, Sedano juga ada. Nah mereka itu ada yang menuliskan catatan-catatan itu, makanya itu yang kita arsipin sebetulnya. Dan yang menariknya adalah ya masyarakat kembali lagi membantu orang-orang ini, membantu orang-orang yang kesulitan ini. Artinya nilai-nilai itu tidak hanya tergambar di dalam karya sastranya saja, tetapi ada di luar dari karya sastranya itu gitu. Yang mungkin kita tidak hidup di masa itu, tapi kita tahu bahwa orang-orang tua kita dulu ternyata begini ya dengan orang luar, baiknya gitu. Oke, jadi menarik sekali ya cerita Desri. Kayaknya kita perlu nanti ada sesi cerita-cerita atau bedah buku ya sama Desri ya, karena benar-benar apa ya, cerita-cerita yang diangkat di tentang Natuna itu banyak ternyata yang belum kita tahu gitu. Nah, kita beralih ke Pak Adisun lagi ya. Oke, jadi Pak Adisun, kira-kira seberapa jauh nih sastra dapat mempengaruhi atau mengubah budaya kita, Pak? Kalau dipertanyakan seberapa jauh, yang pasti sangat besar gitu ya. Seberapa besar, seberapa jauh ya sangat besar. Sastra ini dapat menggambarkan, memberikan sebuah, yang pertama tentunya nasihat gitu ya. Kemudian pergaulan, artinya ya ada beberapa kategori di dalam sastra itu gitu. Nasihat, kemudian gurau senda gitu ya. Kemudian juga tentang agama, malah juga ada kritik sosial dalam sastra. Artinya apa yang terjadi saat itu, ya itu tergambar dalam sastra itu. Kemudian juga bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah kebudayaan. Tentu apa yang berlaku di dalam karya sastra itu juga mempengaruhi terhadap bagaimana generasi saat itu dan masa depan yang mendatang itu mengapresiasi karya-karya itu sendiri dan mengaktualisasikan ya, karya-karya sastra itu terhadap kehidupan mereka. Contoh apa yang digambarkan Bang Destis tadi, bahwa di masa lalu dari sebuah karya sastra ditemukan nilai-nilai budaya masyarakatnya ternyata seperti ini, dan itu benar gitu, bahwa ketika masa Vietnam dulu banyak pengungsi-pengungsi dan jiwa saling tolong-menolong kemanusiaan saat itu ya memang ada pada masyarakat Natuna yang harus tetap dipertahankan gitu kan, harus tetap dilestarikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kehidupan saling tolong-menolong itu. Juga yang tergambar dari novel yang Bang Des temukan ya. Nah, tapi kalau yang untuk kehidupan Vietnam tadi memang kami juga sendiri mengalaminya. Di masa kecil dulu saya kebetulan di rumah ada 3 orang Vietnam yang di rumah. Iya, ada 3 orang Vietnam pengungsi yang Vietnam di rumah, dan itu kita sudah menganggap mereka seperti keluarga. Dan mereka juga demikian. Hanya saja ketika ada ketentuan bahwa mereka tetap harus diungsikan di Pulau Galang gitu ya. Nah, maka mereka semua pun ya harus berpindah ke Pulau Galang. Nah, tetapi bahwa nilai-nilai kearifan budaya kita saat itu ya memang ya harus tetap dijaga. Nah, ketika catatan-catatan daripada para penulis yang ada di dalam teman-teman Bang Des tadi,
Nah, itu menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa lalu yang memang harus dipertahankan saat ini. Kira-kira itu salah satu bagian penting. Kemudian kita ambil contoh lain. Di dalam nasihat-nasihat karya-karya agungnya Raja Ali Haji. Nah, bagaimana mestinya sikap laku anak terhadap orang tua. Ya, bagaimana semestinya istri terhadap suami, suami terhadap istri. Bagaimana berkumpul di tengah orang banyak. Dan ini kan adalah sebuah pesan penting dari masa ke masa itu yang harus tetap terjaga. Jadi bagaimana peran kebudayaan, peran sastra dalam kebudayaan ini seperti itu. Salah satunya bahwa dari nilai-nilai yang terkandung dalam sastra ini ya memang harus tetap digali, tetap dijaga dan tetap diupayakan dilestarikan nilainya. Nah inilah ini yang namanya nilai budaya tadi yang terkandung dalam sastra lisan, sastra tertulis gitu. Makanya kenapa sastra merupakan bagian penting dari kebudayaan, ya karena dia pasti membawa pengaruh yang sangat besar dalam ruang lingkup kebudayaan. Karya-karya tertulis seperti novel juga, bagaimana gaya bahasa dalam sebuah novel dan juga cerita-cerita, barangkali yang ada cerita kisah nyatanya sebagian di dalam novel itu juga merupakan sebuah gambaran yang dapat diungkit di masa ini untuk menjadi pendorong bagi ketahanan mental, ketahanan budaya, ketahanan nilai-nilai budaya begitu. Kira-kira seperti itu Kak Vera. Bagaimana fungsinya, ya pengaruhnya dalam kehidupan budaya maupun kehidupan berbangsa, bernegara gitu. Oke Pak, dan kita tadi kita ngebahas juga gimana caranya untuk melestarikan budaya ya. Kita tahu untuk di daerah kita ini, Natuna khususnya di pulau-pulau itu masih ada tuh Pak kayak budaya gotong royongnya masih kuat ya. Misalnya acara pernikahan itu kan nggak pakai IO gitu ya Pak ya. Jadi cuman orang-orang satu kampung, tetangga yang bantu. Tapi makin hari makin tergerus lah ya karena zaman juga untuk diranai bahkan ya udah mulai pakai jasa IO seperti itu. Nah itu gimana Pak cara kita untuk mempertahankan budaya kita yang seperti itu? Ya. Kalau berbicara tentang kebudayaan ini ruang lingkupnya sangat luas sekali. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan sebuah budaya. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan hanya dari satu sisi saja. Oh ini yang mempengaruhi. Tapi ia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi gitu. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan budaya tentunya teknologi. Iya. Ya, teknologi. Contoh. Hari ini masuknya derasnya teknologi yang masuk melalui handphone yang sudah dipegang mulai dari anak-anak bayi pun sudah pegang handphone. Ini pasti berpengaruh sangat besar terhadap pertama tentu moral, sikap, tutur kata, adab daripada generasi-generasi kita gitu kan. Mungkin kita sendiri mengalami pergeseran itu dari mungkin saya bercerita tentang saya juga gitu ya, bahwa saya hidup di masa mulai dari kami pakai lampu culuk di rumah belum ada PLN ya, pakai lampu pelita sampai ada pelita dari mesin ketik sampai mungkin pakai laptop jadul, komputer jadul yang besar dulu. Nah, kemudian sampai pada masa ini hanya cukup dengan satu gadget gitu kan. Yang sudah mencakup ke seluruh dunia. Melihat berbagai perkembangan, salah satunya adalah yang terpenting adalah adab. Adab yang dipengaruhi oleh tadi salah satu faktor budaya mulai yang bergeser dikarenakan teknologi tadi. Ya adab sopan santun anak-anak terhadap orang tua sudah mengalami pergeseran begitu ya. Bagaimana bawahan terhadap atasan juga sudah mengalami pergeseran yang cukup jauh. Kalau dulu ya guru murid itu berbeda perlakuannya. Bagaimana murid tetap ketika lewat di depan guru itu tangannya tetap begini begitu, menunduk gitu kan, tidak berani. Kalau sekarang kan berbeda. Nah makanya, beda jauh Pak ya. Iya, ini juga berpengaruh terhadap banyak hal, banyak faktor mempengaruhinya. Contohnya aturan-aturan dalam ruang lingkup pendidikan ini juga berpengaruh. Bagaimana undang-undang yang mengatur tentang proses belajar mengajar yang buat guru tidak berani lagi nak mencubit anak-anak karena takut dituntut orang tua, dituntut hukum, HAM dan segala macam. Ini juga mempengaruhi adab. Gadget tadi juga mempengaruhi adab. Apalagi karya tulis juga, koran apa semuanya juga berpengaruh semua. Jadi kalau dibilang ya memang
pengaruh kebudayaan ini banyak sisi yang harus kita telisik lagi begitu. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa ini saja yang mempengaruhi pola budaya saat ini. Oke, jadi pemirsa kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita bakal sambung obrolan kita bersama Pak Hadisun dan juga Bang Destriadi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, masih bersama di program acara Obrolan Budaya, masih bersama Vera Fernanda dan juga narasumber kita ada Pak Hadisun dan Bang Destriadi. Oke, jadi kita mau tanya ke Pak Hadisun lagi ya terkait ini. Baik. Kan tadi kita udah sedikit bahas tentang perkembangan zaman gitu ya. Ini Vera mau kaitkan dengan salah satu contoh saja ya, kita ambil contoh Korea gitu. Korea itu Pak dia masif gitu ya untuk mempromosikan budayanya itu dalam sebuah film atau drama gitu. Itu kan kayak tanpa kita sadari kita nonton filmnya jadi kita tahu budaya-budayanya dia kayak makanannya orang Korea segala macamnya gitu ya. Nah, apakah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada program atau apa ya wacana untuk ada memproduksi sebuah film yang terkait misalnya Mendu gitu Pak ya, kolaborasi sama Natuna Sastra gitu kan, karena film ini kan sifatnya bisa diulang, ditonton berkali-kali gitu untuk anak-anak sekolah, bisa ditayangkan juga oleh guru-gurunya. Nah hal-hal seperti itu mungkin Pak, gimana Pak? Iya baik. Berbicara tentang program kegiatan, maka saya dapat pastikan bahwa sesungguhnya program dan kegiatan bidang kebudayaan yang sudah kita buat dalam sebuah perencanaan ya, ini sudah mencakup daripada keseluruhan ruang lingkup kebudayaan yang kita harapkan bisa berjalan satu persatu setiap tahun gitu kan. Namun demikian memang dengan segala keterbatasan kami selaku penyelenggara pemerintahan di bidang kebudayaan, saya berserta tim rekan-rekan, kita mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Natuna belum dapat mengupayakan pelestarian daripada sastra ini dengan sangat optimal gitu kan. Artinya ketika kita berbicara belum bisa optimal, tentu sangat minimal. Saya kasih gambaran bahwa 2010 kita waktu itu mencetak beberapa judul buku. Kemudian 2011 kita juga cetak beberapa karya. Di antaranya karya almarhum Idrus M. Tahar waktu itu. Judulnya saya lupa. Tukmin Mengamuk ya waktu itu kita cetak. Kemudian karyanya Pak almarhum Pak Samsul Hilal juga dulu dicetak oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Intinya pada masa itu beberapa karya tulis dan juga beberapa karya naskah sejarah sastra juga dicetak hingga tahun 2011. Tetapi setelah itu proses ini seakan-akan stuck gitu. Mulai dari karya tulis, kemudian karya musik, lagu ini seakan-akan agak stuck sedikit. Kemudian 2010-an ke atas ini, nah ini juga masih belum terlalu baik upaya pengembangan sastra dan pelestarian sastra. Maka kehadiran Natuna Sastra di Kabupaten Natuna ini kita sangat memberikan apresiasi dan kita upayakan memfasilitasi dengan baik bagaimana ini bisa bertahan, bisa tumbuh semakin berkembang ya agar sastra Natuna semakin baik. Sama juga dengan yang lainnya, tari, kemudian musik
Kira-kira seperti itu. Berarti sejauh ini seperti itu ya. Untuk kegiatan-kegiatan di Natuna Sastra juga sepertinya selalu terlibat juga ya Bapak ya. Iya, ya artinya apa yang bisa kita upayakan fasilitasi. Ketika memang tidak bisa kita fasilitasi, saya sampaikan kepada teman-teman, pada adik-adik, oh ini belum bisa, ini kalau bisa kita laksanakan seperti ini. Contoh 2021 ya, 2022 atau 2023 kemarin. Kita juga memfasilitasi kegiatan dari Nasional Sastra dan Kompas Benua waktu itu untuk membuat sebuah kegiatan. Dan mungkin 2024 akhir ini kita coba merancang lagi apa yang bisa kita buat. Cuman saya belum berbicara dengan teman-teman, tapi sudah kita gambarkan. Oh ini mungkin kita bisa buat begini-begini. Mungkin ada ya. kami akan berdiskusi nanti dengan teman-teman dari komunitas. Siap. Oke, ke Bang Restriadi lagi. Tadi kita sempat bahas tentang bedah buku, ya kan. Nah, dan untuk pemirsa juga kalau nggak salah ini, Bang Restriadi ini juga penulis buku ya Pak ya? Iya benar. Ya, saya ingat itu judul bukunya terbitnya apa ya? Kemilau Cahaya Pantai Piwang. Itu antologi komunitas. Oh iya. Oke seperti itu. Nah dari situ mulai muncul namanya Pak waktu itu. Oke, nah tadi ada pertanyaan dari beberapa buku yang dibedah ya dari Natuna Sastra, ada bedah-bedah buku seperti itu. Itu buku apa, yang mana itu yang paling susah dibedah gitu? Kalau paling susah dibedah mungkin bukan susah sih, karena kita malah senang itu ketika membedah buku. Tapi mungkin mana sih yang lebih bikin kita menarik gitu. Ya mungkin yang terakhir sih yang kita bedah itu buku Demam Megat Serindit Dina Mahkota. Karena itu pertama dari segi bagaimana kita memproduksi bukunya itu udah lumayan lama, karena bukunya udah diketik dengan mesin tik yang zaman lama itu ya. Mesin tik lama itu. Terus prosesnya kita salin dulu, kita ubah masukin ke Word itu, kita cek mana yang harus kita pertahankan, mana yang kita ubah. Terus kita harus mencari penerbitnya lagi. Kita harus mikirin ini gimana cara nerbitinnya, misalnya dari segi finansialnya, terus kemana kita harus sebar bukunya, dan lalu baru masuk ke tahap diskusinya setelah itu. Nah di tahap diskusi itu mungkin yang menariknya adalah usia ceritanya itu dari selepas dituliskan sampai kita terbitkan itu ya 20 bahkan 25 tahun gitu. Itu yang bikin kita tuh lebih bergairah untuk melihat isi dalamnya, karena kalau di buku cerita rakyat dari Natuna kan ada kisah Demam Megatnya, terus ada Asal-usul Pulau Bunguran, ada 2 cerita. Yang sebenarnya di buku Demam Megat Serindit Dina Mahkota ini adalah satu cerita yang lebih utuh gitu, satu cerita yang lebih full. Artinya perjalanan si putri ini, si putri Ingku Fatimah yang lumpuh dan dibuang oleh ayahnya, itu berlayar dari sana ke Pulau Natuna itu ya melewati beberapa rintangan yang pada akhirnya menikah dengan pengawal yang ke-40 gitu. Yang sebelum meninggal kayak. Makanya ada perjalanan dia ke Pulau 3, dia bikin pesta di sana gitu. Sebelum sampai ke segeramnya itu. Nah, jadi kita berdiskusi bersama Pak Wan Suhardi, Datuk Wan Suhardi yang mana itu adalah zuriatnya juga, adalah bagian dari Demam Megatnya itu sendiri. Itu saya bilang mungkin bukan sulit, tapi lebih bergairah untuk kita bahas gitu. Terus kita hadirkan juga keluarga dari penulisnya, itu keluarga dari PM Samsudin, itu anaknya, ada generasi-generasi muda yang hadir di situ, artinya mereka juga tertarik untuk mengetahui isi dalam buku itu sendiri. Itu sih yang mungkin lebih menarik sih. Walaupun buku-buku lain juga ada, kayak kemarin buku Rimbakara, itu buku tentang konservasi kekah yang dibikin dalam bentuk dongeng, dalam bentuk cerita ya. Kita diskusinya juga menarik, juga asik, tentang bagaimana sih kita terhadap primata-primata, terhadap kekah, terhadap penyu, terhadap kukang dan lain-lainnya gitu. Nah ini kita akan teruskan sih untuk bedah buku, dan kita akan coba cari buku-buku yang kayaknya menarik gitu untuk kita bahas gitu. Mungkin nanti buku Wan Halidin atau buku dari Idrus M. Tahar. Intinya kita selalu senang untuk membedah buku itu.
Oke, tadi Destri juga sempat bilang ya di awal ada penemuan buku yang bahasa asing itu yang masih bentuknya sambar-sambar, belum diterbitkan seperti itu ya. Iya. Nah itu prosesnya udah sejauh mana? Mas yang punya dulu sementara sih kita baru mengarsipkan dulu sambil kita menyalin itu, terus prosesnya sama sih, menyalin terus kita cari penerbitnya ataupun nanti kita bisa terbit secara indie. Yang penting adalah bagi kami buku ini bisa sampai ke masyarakat, bisa dikenal lebih luas lagi, dan nama ini bisa eksis lagi, karena sebenarnya kita tidak bisa lari dari sebuah cerita gitu. Kita tidak bisa lari dari sebuah bahasa, karena itu yang menyatukan semuanya sebenarnya gitu. Makanya kita coba untuk mengenalkan kembali gitu. Dan sebenarnya kita juga ingin generasi muda ketika mereka hidup di luar, ketika mereka kuliah atau kemanapun mereka kerja, mereka punya modal diri mereka adalah mengenal kearifan lokal. Ya termasuk ke ranah budaya, mengenal kearifan lokal. Dan di dalam karya-karya inilah sebenarnya juga menyimpan hal semacam itu. Oke, nah terakhir nih Des, selain di acara pameran ya seperti yang Destri adakan gitu, itu di mana tuh kita bisa baca karya-karya yang tadi udah Destri sebut itu? Mungkin ada dari pemirsa gitu yang tertarik kayak gitu kan, mau lihat, mau baca, itu di mana dan kapan bisa gitu? Kita punya markasnya di Jalan Pramuka di Batu Hitam. Itu kita sebut sebagai Umah Saki. Itu bergabung beberapa komunitas di situ, ada Sedarun Kelab, ada Natuna Sastra, ada Kompas Benua. Nah situ juga kita tampilkan buku-buku yang diarsipin itu. Terus ada juga foto-foto jadul zaman-zaman dulu yang kita bikin dalam bentuk galeri itu. Nah situ sebenarnya kita buka bisa setiap hari dan biasanya selalu ada yang ke situ. Silakan aja untuk pemirsa yang mau ke sana, masyarakat Natuna yang mau melihat koleksi-koleksi kita, mau ngobrol-ngobrol sama kita terkait sastra, budaya, sejarah, seni atau apapun, ya silakan aja, kita sangat welcome sekali dan kita sangat senang untuk bareng-bareng berkolaborasi untuk ya mengembangkan Natuna lebih baik. Oke, siap. Jadi ke Pak Hadisun untuk closing statement kita Pak. Iya. Mungkin dari Bapak selaku Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna ini, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak? Silakan Pak. Ya baik, untuk seluruh pemirsa, kemudian juga rekan-rekan generasi muda, saya ingin katakan bahwa dengan kenal dan mencinta sastra berarti kita kenal dan cinta akan budaya kita. Dengan kenal dan cinta akan budaya kita bermakna kita kenal akan diri kita, akan jati diri kita ya, sebagai orang yang berbangsa dan berbudaya. Mari sama-sama kita jaga dan lestarikan budaya kita. Kalau tak sekarang bila lagi, kalau tak kita siapa lagi? Oke, terima kasih untuk Pak Hadisun. Ya, selanjutnya untuk Destri, kita juga minta closing statementnya Destri selaku pegiat sastra ya untuk di Kabupaten Natuna. Kira-kira gimana nih untuk apakah ada yang ingin disampaikan atau harapannya seperti apa? Saya teringat dengan saya bilang sebuah quotes dari B.M. Samsudin yang bilang ciri-ciri orang terpelajar adalah mencintai budayanya gitu, mempelajari budayanya gitu. Ya, artinya budaya itu bukan sesuatu yang tradisional, budaya itu bukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi budaya itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang beredukasi, sebagai orang-orang yang terpelajar, sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupan kita maupun kehidupan orang sih. Jadi ya saya harap kita tidak berhenti untuk mengenal budaya kita, dan juga kita tidak ragu, kita tidak malu untuk mengenalkan budaya kita. Oke, baik, cukup ya. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan kita di program Obrolan Budaya dengan tema Sastra sebagai Jendela Kebudayaan bersama Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Pak Hadisun, dan juga founder dari Komunitas Sastra atau Natuna Sastra, Destriadi. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi untuk
program obrolan budaya edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.